Saat ini Puen Hidai pergi untuk menjalani hidup. Namun secara tak terduga dipaksa oleh kepala pelayan untuk pulang dan mewarisi kekayaan miliaran dolar. Anak muda, jangan lari lagi. Kembalilah bersamaku untuk mewarisi kekayaan miliaran dolar. Jangan kejar aku lagi, aku tidak akan kembali. Namun begitu dia selesai berbicara, Puen Hidai secara tidak sengaja menabrak mobil. Lalu saat melihat pria itu turun dari mobil, ia langsung memarahinya dengan mengatakan telah merusak cat mobilnya senilai 3 miliar. Jika Anda tidak membayarnya beberapa ratus juta, jangan pergi. Kemudian dia mengkritik pria tersebut karena tidak berbicara secara etis, tetapi pria tersebut tidak masuk akal, tidak mengetahui bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang tidak dapat dia provokasi sepanjang hidupnya. Saat itu wanita datang dan berkata, "Siapa yang sombong? Apakah kulitmu baik-baik saja?" "Tidak." Lalu wanita itu bertanya, "Siapa yang memberimu isi perut dogi itu namun kamu berani menyentuh kami? Siapa kamu lagi? Tidak peduli apakah dia pembuat onar. Jika kamu tidak membayar hari ini, saya tidak akan ada yang diizinkan pergi." Beraninya kau bicara seperti itu pada Puen Hidai. Anda adalah orang pertama, orang kaya kelas 1 dengan puncak emas dan kulit hijau. Setelah mengetahui bahwa dia telah menyinggung keluarga pertama, sikap pria itu langsung berubah 180 derajat. Agar Cho tidak terjatuh ke dalam tong semen dan tenggelam ke dasar sungai, ia segera meminta maaf kepada pemuda tersebut. Namun untungnya, sang pria kini sedang terburu-buru untuk pergi berkencan dengan istrinya. Jadi setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia segera meninggalkan tempat itu. Namun ia tidak menyangka sesampainya di tempat pertemuan, mereka akan bertemu dengan sekretaris istrinya. "Sekretaris Bab, kenapa kamu ada di sini? Di mana istriku? Saat ini dia punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan tidak punya waktu untuk memperhatikanmu. Jadi dia memintanya untuk menandatangani di sini. Permohonan cerai, kenapa? Saya sendiri tidak tahu sama sekali. Nilai total value seseorang tinggi dan tinggi. Dan Anda hanyalah pengirim barang biasa di masyarakat bawah. Apakah kamu baik-baik saja? Di mana dia? Saat ini saya ingin bertemu dengannya." Tetapi sekretaris itu malah menyiram muka Puen Hidai. Kemudian mengatakan, "Segera tanda tangani surat cerai lalu tinggalkan untukku. Karena saat ini aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu, tapi aku ingin bertemu dengannya dimanapun dia berada. Karena saya tidak percaya ini yang dia maksud, ini yang saya maksud. Saya sudah datang, sekarang tanda tangani. Tapi mengapa kamu tidak menjelaskannya? Identitas kami sangat berbeda. Saya tidak ingin menimbulkan ketegangan, pergi saja dengan damai seperti itu, atau dalam status yang jauh berbeda. Saya tidak tahu mengapa perusahaan saya yang berada di ambang kebangkrutan sekarang dapat memiliki kapitalisasi pasar beberapa ratus miliar. Perkembangan perusahaan saya tergantung pada kemampuan saya. Jadi apa hubungannya denganmu? Mendengar tentang hal itu baru-baru ini. Anda dan kekurangan kulit dihilangkan. Jadi perceraian itu karena dia bukan? Sekarang saya paham, saat ini Puen Hidai sedang depresi dan merasa telah dikhianati, sehingga ia tak segan-segan menandatangani surat cerai. Rasa sakit karena terputus dari orang yang pernah kucintai, dan kekecewaan karena kembali ke rencanaku. Kekayaannya bernilai miliaran, tetapi Puen Hidai tidak menyangka ketika dia kembali ke rumah untuk mengemas barang bawaannya. Karena dikasihani oleh keluarga ibu mertuanya, pada awalnya Puen Hidai ingin putus secara damai. Namun ibu mertuanya yang arogan menggunakan segala cara untuk mempermalukannya. "Putriku Luktran telah mengusirmu dari rumah. Apa yang masih kamu lakukan di sini?" "Bu, aku hanya kembali untuk mengambil barang-barang milikku." "Apa yang Anda sebut barang Anda? Apakah ada sesuatu di seluruh tubuhmu yang bukan milik Ligia? Orang bisa pergi, banyak hal bisa tertinggal. Saat ini di dalam tas ini hanya ada 1 buku dan 1 cincin jempol. Itu satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan ibuku untukku. Mengapa kamu menjadi milik Ligia? Siapa yang akan mempercayaimu? Siapa tahu, mungkin kamu dibuli oleh adikku dan ingin mengambil beberapa barang berharga dari Ligiaku lalu pergi." Benar saja, dia adalah pria yang sangat familiar. Tidak hanya martabatnya yang rendah, tapi tangan dan kakinya juga tidak bersih. "Saat ini saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan kalian. Sekarang menjauhlah." Hingga akhirnya Puen Hidai tidak tahan lagi dan memutuskan untuk memisahkan keluarga mantan pacarnya. Namun takdir kembali menggodanya. Tidak beberapa hari setelah Puen Hidai meninggalkan rumah, adik mantan pacarnya berjudi dan berhutang hampir 300 miliar kepadanya. "Orang yang menghancurkan anakmu, biasanya aku akan berhenti bermain-main, tapi sekarang aku baik-baik saja. Bahkan aku berani berjudi lagi." "Oke Bu, jangan memarahiku lagi. Lagi pula, tidak apa-apa jika adikmu punya uang sehingga dia bisa membayarmu.
Semuanya tergantung adikmu, kamu seperti Pu Enhi dari sampah itu. Namun tiba-tiba wanita datang dan bertanya, apa yang kalian berdua lakukan? Lalu bagaimana situasi ekonomi perusahaan saat ini? Apakah Anda punya cukup uang? Ibu bertanya mengapa ini terjadi? Aku bertanya pada adik laki-lakiku. Beritahu adikmu, kakak, saya baru-baru ini berhutang sejumlah uang karena kalah taruhan. Jadi jika situasi keuangan Anda baik, tolong bantu saya membayarnya kembali. Berapapun kebutuhannya, itu tidak seberapa, hanya 240 miliar. 240 miliar, kenapa hutang banyak? Akhir-akhir ini agak berlebihan. Tapi saudariku, aku pasti akan membalasnya padamu, baik akar maupun batangnya. Kamu diam, Tan, menurutmu ini oke? 240 miliar itu terlalu banyak. Saat ini saya benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, bahkan saya tidak bisa memikirkan cara lain. Li Hao, kamu bajingan, keluar dari sini, demi aku. Siapa kamu? Mereka di sini untuk menagih hutang, jadi kamu harus membantuku dan segera membayarku. Tahukah kamu bahwa memasuki rumah orang tanpa izin itu ilegal? Jika kamu tidak keluar, lebih baik kamu keluar. Jika ini bukan logika umum dari logika perusahaan, lalu apa? Anda berada di sini pada waktu yang tepat. Adikmu rugi 240 miliar, kapan bayarnya? 240 miliar itu terlalu banyak, saya tidak bisa mengambil uang sebanyak itu. Mengatakan itu berarti kamu tidak mau membayarnya, jadi kamu pasti akan membayar. Bukan hanya 240 miliar, putriku adalah presiden perusahaan. Beri aku 1 bulan nanti pasti saya bayar, 1 bulan, kami tidak bisa menunggu selama itu. Jadi kasih tahu saya harus bayar berapa lama, saya kasih waktu 3 hari lagi. Tetapi jika setelah 3 hari, Anda masih belum membayar, saya akan menjual anak Anda di pasar gelap. Saya pasti akan membayar dalam 3 hari, saya pasti akan membayar. Bu, bagaimana kamu bisa setuju untuk membayarnya? Bahak dari mana Anda mendapatkan 240 miliar dalam 3 hari? Jangan khawatir kalian berdua, ku dengar markas besar grup Kocau telah pindah ke Fantan tempat kita berada. Itu perusahaan besar dan kaya yang bisa menyaingi negara. Sekarang Anda akan sangat cantik jika hanya ketua grup Kocau yang melihat Anda. Jangan bilang 240 miliar, malah 2,4 juta miliar. Ibumu adalah putri kandungku, bagaimana dia bisa memperlakukanku seperti itu? Li Hao, kamu adalah adik laki-lakiku. Kamu berhenti melihat adikmu dijual ke pasar gelap. Kenapa? Benar sekali, Anda tidak ingin dijual ke pasar gelap. Sekarang Anda harus membantu saya, tetapi Anda, mengapa nasib saya begitu menyedihkan? Mengapa saya melahirkan yang tidak berbakti? Bahkan adiknya sendiri pun tidak peduli. Sekarang aku tidak akan hidup lagi, oke. Saya setuju. Tetap di samping, Tan Giao, kamu benar-benar putriku yang baik. Besok kita akan pergi ke grup Cucau untuk menemui ketua. Tidak, kenapa kamu datang ke sini? Saya kembali selama 10 hari untuk bermeditasi. Saat Inje bawahan Tieda telah membantunya mengelola grup Cucau selama bertahun-tahun. Bahkan telah membantu Cucau Group berkembang menjadi perusahaan terbesar di dunia. Nilai kemanusiaan Tieda juga telah mencapai beberapa juta miliar. Tapi baru-baru ini, kami telah memindahkan kantor pusat grup Cucau ke Fantan. Jadi saat ini saya ingin mengajak Tieda untuk kembali duduk dan mengambil alih kekuasaan lagi. Tetapi saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya tidak tertarik dengan bisnis. Tetapi orang-orang Lida ingin membuat janji dengan pimpinan grup Cucau. Lalu kenapa kamu tidak tersenyum? Lida, kenapa Lida Tan Giao? Saat ini waktu janjinya besok dan lokasinya sudah diatur. Oke, aku pergi. Hai ibu, sekarang beritahu saya seperti apa ketua grup Cucau itu? Bukankah itu orang tua yang duduk di Chodang Hoang? Apa yang terjadi dengan orang tua itu? Selama dia bersedia mengeluarkan uang untuk membantu kita, bahkan selama kamu bisa memeluk ekor besar ketua itu. Bu, apa yang kamu bicarakan? Kami datang untuk membicarakan kerjasama, bukan untuk melakukan kontak mata. Tapi apa bedanya dengan ini? Kenapa kamu masih belum jelas? Benar sekali, jika Anda pergi ke Theo ketua grup Cucau, bukankah 100.000 kali lebih baik mengikuti bajingan kotor itu? Tapi mengapa kamu di sini? Siapa itu? Atau bagi kamu pria sampah? Saat ini putriku sudah menceraikanmu, dan kamu masih cuek seperti penguntit gila? Siapa yang mengikuti Anda? Meskipun Anda mengatakan tidak mengikuti, kami dapat melihat Anda kemanapun kami pergi. Jangan bilang ini kebetulan, apa kamu lupa? Sampah ini adalah pengirim barang. Tentu saja dia datang ke sini untuk mengirimkan barang. Ibu memandangnya berpakaian seperti orang itu. Itu benar, aku tidak bilang aku lupa.
Sampah, setelah pengiriman barang, cepat pergi dari sini. Biar ku beritahu, hari ini kita datang untuk menemui orang besar, jadi jangan membuat masalah. Orang itu datang untuk meminta bertemu dengan orang besar itu. Jadi apakah ada yang salah, tapi apa hubungannya denganmu? Bu, sekarang katakan padanya apa yang harus dilakukan. Tepat pada saat bocah ini kehilangan semua harapan. Sekarang hindari Cho menempel pada adikmu di masa depan, Sampah. Sekarang biar ku beritahu, kami datang ke sini hari ini untuk meminta bertemu dengan Presiden Grup Chow Chow. Bahkan adikku akan menjadi istri Presiden Grup Chow Chow. Jadi mulai sekarang, yang terbaik bagimu adalah berhenti bergantung padanya demi aku. Jika tidak, orang hebat ini akan menjadi milikmu. Bahkan aku tidak akan memaafkanmu. Omong kosong apa yang dibicarakan kakakmu? Kenapa kamu malah pergi ke sana? Color memberitahunya bahwa dia akan menjadi wanita dari presiden kelompok tersebut. Biar dia segera kehilangan harapan. Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal padanya. Sekarang presiden akan segera datang dan segera mengusirnya. Jangan sampai presiden datang ke sini. Kenapa masih di sana? Pergilah. Bagiku, pergilah, pergilah. Tapi apakah kamu yakin ingin mengusirku? Penampilanmu yang longgar ini, kamu pikir kamu ini siapa? Saya Presiden Grup Chu Chow. Saat ini saya tertawa sampai mati. Tapi jika Anda benar-benar Presiden Grup Chu Chow, maka saya juga Ibu Presiden. Dasar sampah, kamu tidak hanya buang air kecil dan melihat dirimu sendiri. Hanya berdasarkan kebajikanmu itu, bahkan dari caramu membersihkan sepatu presiden. Pu Enhi Dai benar-benar membuatku sangat kecewa. Sebelumnya, saya mengira dia tidak kompeten dan martabatnya masih baik-baik saja. Namun belakangan ini, selain belajar menipu, ia juga belajar menipu. Bahkan tidak hanya itu, dia juga belajar mencuri sesuatu. Sejujurnya, dulu aku selalu merahasiakanmu, terutama karena aku khawatir setelah mengetahui identitasmu. Aku akan memiliki harga diri yang rendah. Aku hanya itu. Tetapi Anda hanyalah sebuah kapal, seekor dogi yang dibandingkan dengan Anda masih bisa memiliki perasaan mencintai Vietnam. Apa yang kamu gunakan untuk membuat adikku merasa minder? Pu Enhi Dai, tolong berhenti bicara. Kamu yang seperti itu hanya membuatku semakin kecewa padamu. Oke, begitu saya melihat sampah ini, saya langsung marah. Sekarang keluar dari sini. Jadi bagaimana Pu Enhi Dai menghadapi sekelompok orang yang menunggu untuk bernyanyi? Bahkan apa reaksinya setelah semua orang mengetahui identitas asli Luk Tran? Jadi tunggu saja episode selanjutnya.